Saya akan ke Pak Selamat Mustafa malam. terlebih dahulu. Pak Mustafa, memasuki hari ke-6 saling serang. Apa yang Anda amati? Ya, ini merupakan eskalasi yang terus meningkat sejak tewasnya pemimpin spiritual Iran Ali Khamenei. Jadi tewasnya Ali Khamenei ini bukan menurunkan eskalasi yang diharapkan oleh Trump dan Israel, Netanyahu ya, tapi sebaliknya adalah perang semakin tidak terkendali, semakin terbuka, dan kedua pihak saling ngamuk. Saya lihat di bagaimana tayangan Kompas TV barusan ya betapa kedua pihak saling membalas ketika Iran mendapat serangan dari Amerika dan Israel. Tidak ada kesempatan yang dibuang-buang terlalu lama. Iran langsung membalas ke berbagai sasaran Amerika dan Israel, dan juga meluas sekarang, semakin meluas. Hari ini diberitakan bahwa rudal Iran sudah mencapai pangkalan Amerika di Turki. Pangkalan Amerika yang namanya Incirlik di Turki sekarang sudah menjadi sasaran tembakan rudal Iran. Adapun ya pangkalan-pangkalan militer Amerika, kemudian kantor-kantor diplomatiknya seperti kantor kedutaan Amerika di Saudi dan di negara Arab lain, kantor konsulatnya di Dubai juga menjadi sasaran serangan Iran ya. Artinya Iran ini sekarang betul-betul mengamuk ya. Karena dia merasa sekarang itu betapa dahsyatnya serangan Amerika dan Israel, seperti yang diklaim oleh Amerika barusan bahwa Amerika sudah menarget lebih dari 2.000 sasaran di Iran. Adapun Israel juga mengklaim bahwa sudah menghancurkan sekitar 300 tempat peluncuran rudal balistiknya. Namun demikian Iran masih mampu membalas secara bertubi-tubi ke berbagai sasaran Amerika dan Israel di hampir seluruh timur tengah. Jadi sekarang mengapa ya di satu pihak Amerika sudah mengklaim sekian ribu dia menyasar sasaran Iran. Israel juga demikian. Tapi dalam waktu yang sama Iran masih bisa membalas kok. Berarti kan masih banyak tempat-tempat yang super rahasia yang mungkin belum dijangkau oleh informasi intelijen Amerika dan Israel ya, yang membuktikan bahwa Iran masih membalas cukup dahsyat juga, sehingga bisa disebut bahwa Iran sampai sekarang, sampai hari ke-5 memasuki hari ke-6 dari meletusnya perang ini, Iran masih mampu menciptakan apa yang namanya perimbangan kekuatan. Apa yang dimaksud perimbangan kekuatan itu adalah Iran mampu membalas semua serangan yang begitu dahsyat diklaim oleh Israel sama Amerika langsung dan membuat mereka juga ya shock ya, dan bingung ini bagaimana kok udah habis-habis Iran ini, sedangkan kami sudah memasuki hampir 6 hari ini sudah habis-habisan menyerang berbagai sasaran Iran itu, mulai dari tempat peluncuran rudal balistiknya, kemudian kamp militernya, kemudian sampai ke kamp kantor polisi di kota Heran, di Isfahan, di Qom dan kota lainnya, di Mashhad, sampai Mashhad yang jauh yang hampir dekat dengan perbatasan Pakistan itu, sampai ke situ. Kemudian juga bandaranya sudah mulai jadi sasaran Israel sama AS ya. Ini sudah ngamuk. Kedua pihak semakin ngamuk ini. Sudah merambah kemana-mana sasarannya. Jadi ini susah diprediksi ya. Sampai kapan perang ini, dan kemudian yang ada sekarang itu kedua pihak saling hancur-hancuran, saling habis-habisan, dan ini juga tentu dampaknya akan signifikan ya, baik regional maupun ke global.
Oke, baik. Pak Mustafa, tadi saya ingin meng-highlight mungkin statement pertama di mana dikatakan bahwa tadi oleh Pak Mustafa tewasnya Khamenei ini perang semakin tidak terkendali. Tapi apa betul sebenarnya dengan kondisi krisis kepemimpinan ini berpotensi ini akan adanya keputusan-keputusan yang agresif oleh Iran dan tentunya ini akan dibalas mungkin lebih agresif lagi dengan serangan dari Amerika Serikat dan Israel? Ya, tren yang ada sekarang sampai hari kelima menunjukkan begitu. Jadi semakin eskalasinya semakin tidak terkendali, semakin tidak terukur ya. Israel dan Amerika sama-sama semakin meningkatkan serangannya di berbagai sasaran di seluruh Iran sampai ke masjid, bahkan sekarang sampai bandara. Bandara sudah menjadi sasaran Israel sama Amerika. Begitu pula sebaliknya, Iran juga tidak kalah dasarnya dalam membalas. Sekarang tidak hanya ke Israel, tapi ke negara tetangganya seperti Kuwait, Uni Emirat, Saudi, Oman, dan sampai ke Turki sekarang itu. Ini kan jelas ya, dampak khususnya ke ekonomi global ini luar biasa. Karena yang namanya negara kawasan Arab Teluk itu kan adalah dikenal sebagai negara-negara yang punya kekayaan alam luar biasa, khususnya di bidang minyak dan gas alam. Sekarang ya, gas alam di Eropa sudah naik 50%. Kemudian di Asia naik 35%. Harga minyak sudah sekarang naik hampir 15%. Sudah katanya hari ini sudah mencapai $77 per barrel. Ini diprediksi bisa mencapai $100 bahkan lebih. Nah, kalau ini terjadi benar, ini betul-betul bencana ekonomi di tingkat global, termasuk ke Indonesia juga. Oke, baik. Pak Mustafa, saya akan ke Jonah terlebih dahulu. Jonah, tadi dikatakan oleh Pak Mustafa betul bahwa memang semakin tidak terkendali dengan tewasnya dari pemimpin Iran. Melihat sampai hari kelima, eskalasinya semakin naik. Bagaimana? Ya, Gin, kalau saya melihatnya ini pertempuran yang sangat modern ya. Pertempuran yang tidak hanya melibatkan mungkin dari armada udara, armada tempur, tapi juga melibatkan seperti AI. Dikarenakan memang ada unsur seperti perang psikologi dan juga ada melibatkan unsur-unsur lain. Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa kesempatan atau beberapa waktu, bahkan ketika mereka ingin membuka seperti laman-laman media sosial, bahkan sudah disisipi oleh mungkin dari pihak Israel, khususnya mungkin seperti ada web atau mungkin ada unsur-unsur lain yang dalam rangka untuk menurunkan psikologi. Jadi memang kalau kita perhatikan ini adalah transisi perang yang inilah perang yang akan terjadi di masa depan. Jadi perang yang sebenarnya tidak hanya melibatkan unsur konvensional pasukan, tapi juga melibatkan namanya teknologi. Jadi tadi benar dikatakan oleh Bapak pengamat itu bahwa memang perang ini berdampak kepada banyak hal, berdampak juga kepada perekonomian, bahkan juga ke perekonomian global. Apalagi kalau kita lihat dari Garda Revolusi Iran yang bahkan menutup Selat Hormuz, dan secara tidak langsung ada juga unsur kapal kita, ada 2 kapal Pertamina yang saat ini juga tidak bisa melanjutkan perjalanan dikarenakan kalaupun nanti dipaksakan nanti akan dilumpuhkan oleh pihak akan dilumpuhkan ya. Jadi memang kalau kita lihat ini sudah masuki hari ke-6 ya waktu Indonesia, tapi kalau di Iran sendiri ini kan masuki hari ke-5. Kalau kita lihat dari waktu ke waktu, mulai dari hari pertama sampai hari ke-5, ini memang cukup mengagetkan dikarenakan memang banyak tidak menyangka bahwa Iran ini akan sekuat seperti ini. Jadi ketika Amerika melancarkan operasi ini dengan sandi Epic Fury, dengan serangan-serangan langsung ke titik strategis, di mana memang sasaran utamanya sudah tercapai ya, dengan meninggalnya Khamenei dan juga beberapa tokoh penting lainnya. Apalagi kalau kita lihat Amerika yang menurunkan armada udaranya seperti F-35, F-22, bahkan ditampilkan juga bagaimana hegemoni udara mereka ketika pesawat tempur yang dipandu juga. Jadi pesawat tempur itu tidak hanya dia bertempur sendiri, jadi dia di atas lagi ada namanya AWACS. Jadi dia dalam bertempur itu dia seperti sekawanan. Jadi ada seperti pesawat tempur perang elektronika yang fungsinya menumpukan radar-radar lawan. Jadi radar dari pihak Iran itu dia tidak bisa membaca. Atau mungkin nanti dibacanya dalam bentuk grafik lain. Nah, ketika dilumpuhkan itulah maka serangan-serangan itu dilancarkan. Dan memang kalau kita lihat
serangan-serangan dilakukan oleh Amerika Serikat di hari pertama ini memang tanda kutip cukup efektif ya. Dan ini memang mengganggu secara psikologis dari pihak Iran. Namun yang menarik adalah mulai dari hari kedua bahkan di hari kelima ada peningkatan yang sebenarnya kalau kita bilang ini begitu luar biasa ya yang terjadi di garda revolusi Iran. Serangan-serangan yang dilakukan oleh rudal, apalagi dengan drone bunuh diri, drone kamikaze ini berhasil menembak ke beberapa titik strategis. Tidak hanya ke serangan dilakukan khususnya kepada Israel, tapi juga ke beberapa negara kawasan ya, yang bisa dikatakan menjadi sekutu Amerika Serikat. Kita melihat baru-baru ini drone dari Iran bahkan berhasil menembak ke kilang Saudi, namanya Aramco. Apalagi kalau kita lihat Amerika yang begitu bangganya menempatkan radar itu ada di Qatar. Ini radar yang sangat canggih, yang bisa dikatakan adalah radar early warning. Jadi radar ini dia bisa membaca gerakan-gerakan misalkan seperti akan menembakkan rudal. Nah, dia sudah bisa membaca karena ada sensor-sensor. Ini bahkan juga lumpuh. Nah, ini itu saja cukup mengagetkan. Bagaimana serangan seperti drone yang bahkan bisa masuk dan tidak terdeteksi, dan ini membuktikan bahwa kecanggihan militer Amerika Serikat ataupun masifnya serangan ini ternyata masih bisa dikalahkan dengan teknologi yang mungkin diklaim oleh Barat Iran tidak bisa mampu. Tapi serangan dilakukan, apalagi kalau kita lihat di hari keempat, hari kelima, serangan balasan masih masif, tembakan rudal ke Lebanon, ke beberapa titik lain. Ini tentu saja ini cukup mengagetkan, dan Amerika tentu saja harus berpikir ulang kalau ingin melanjutkan, apalagi kalau kita lihat dari pihak Iran pun mereka sangat percaya diri dan mereka gentar ya. Ya, dan berulang kali mengatakan bahwa kami akan membalas, dan balasan ini tentu saja yang diklaim oleh Iran balasan yang tidak akan tergantikan. Jadi ini menunjukkan bagaimana Iran tidak hanya main-main tapi juga membuktikan Iran mampu, mungkin tanda kutip, sejajar lah dengan Amerika Serikat dalam perang di kawasan ini. Oke, baik. Pak Mustafa, dikatakan oleh Jonah bahwa betul semakin ke sini berarti semakin menuju ke perang yang lebih ke arah masa depan. Ya. Dan menggunakan alat-alat yang semakin canggih dan memang tidak gentar juga untuk melumpuhkan sejumlah titik pos milik Amerika Serikat ya di beberapa negara Timur Tengah. Pak Mustafa melihat dampak psikologis bagi negara sekutu yang dijadikan pangkalan militer Amerika Serikat ini diserang oleh Iran. Bagaimana Pak Mustafa? Ya, ini memang dilematis ya bagi negara-negara sekutu AS di kawasan Arab Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat, Qatar, Oman, Jordan ya. Itu memang mereka sangat dilematis saat ini. Di satu pihak mereka sudah menjadi sasaran serangan Iran hampir tiap hari. Tapi di pihak lain dia seperti tidak punya dikatakan tidak punya kekuatan untuk menyerang, mungkin tidak punya niat, saya juga bingung ya. Mereka itu sampai sekarang tidak pernah membalas dari serangan Iran. Mungkin sangat mengandalkan Amerika ya, tapi ternyata Amerika seperti dikatakan oleh jurnalis Kompas itu ya jebol juga ya. Ini merupakan uji coba ya perang teknologi ya, teknologi. Kalau kita melihat di atas kertas ya, secara normatif ya, tentu ini sangat timpang ya. Teknologi yang dimiliki AS dan Israel itu jauh di atas Iran. Iran mungkin tidak ada apa-apanya ya. Kalau kita bicara secara normatif, tapi ibarat permainan sepak bola ya, pertandingan itu ada di lapangan hijau, bukan di atas kertas. Ya, sekarang adalah pertandingan sudah di lapangan hijau. Ternyata di lapangan hijau Iran mampu mengimbangi. Jadi seperti main draw gitu. Tidak bisa. Kalau mereka menjebol Iran, Iran bisa menjebol mereka juga gitu kan. Ini seru, pertandingan ini seru dan sangat menarik, dan semakin sulit kita memprediksi kapan ini bisa selesai. Kita lihatlah beberapa hari mendatang senjata apa lagi yang dipakai oleh Amerika sama Israel. Begitu juga senjata apa lagi yang dipakai oleh Iran. Dan kelihatan ya, setelah 5 hari dan Iran ini tetap bertahan, tetap mampu melawan, mampu membalas, ada semacam keputusasaan dari Presiden Trump. Kalau
sebut keputusan, yaitu ketika Trump mengatakan bahwa kemungkinan akan menggunakan pasukan darat pada akhirnya dalam peperangan ini, karena melalui angkatan udara dan angkatan laut ternyata tidak mampu menaklukkan darat Iran. Jadi ada sudah mengangkat wacana kemungkinan Iran Amerika menggunakan pasukan darat. Cuman mekanismenya kayak apa? Ini juga tidak mudah ya, karena geografi Iran itu sangat luas. Jangan dibandingkan dengan Irak dulu ya. Iran ini sangat luas. Dari mana Amerika itu masuk misalnya nekat menerjunkan pasukan daratnya? Ini belum membayangkan. Cuma mungkin ya karena sudah dihabisi, digebuk sana sini, pimpinan politik militer sudah dihabisi semua. Ini kok Iran artinya masih bandel, masih susah dianalisa secara rasio tentang kebertahanan kekuatan Iran, sehingga muncul kayak itu, gitulah. Ya, Pak Mustafa tadi dikatakan mungkin akan ada rencana dari Presiden Trump yang mengatakan bahwa mungkin akan menurunkan pasukan darat. Namun kalau misalnya betul tadi dikatakan oleh Pak Mustafa bahwa memang semua terjadi seperti permainan sepak bola. Apa yang terjadi di lapangan sudah berbeda dengan apa yang di atas kertas. Namun kalau misalnya kita bicara di atas kertas, pasukan udara yang dimiliki oleh Amerika Serikat jika digabungkan dengan milik Israel ini kan tentu lebih sangat timpang ya, betul ya Mas Jonah, dikatakan dengan pasukan udara yang dimiliki oleh Iran. Nah ini apakah memang betul terkait dengan kombinasi Amerika Serikat dan Israel ini tidak bisa membendung apa yang dimiliki oleh Iran, Pak Mustafa? Ya, kita berbicara di lapangan ya. Kalau kita berbicara di atas kertas ya apa yang dimiliki Amerika sama Israel itu tidak ada bandingannya di Iran. Apa yang dimiliki Iran di angkatan udara, justru titik lemah terbesar di angkatan bersenjata Iran itu ada di angkatan udara ya. Coba Amerika punya F-35 yang terus sudah pakai pesawat pengembang yang paling mutakhir B-1, B-52. Israel juga sudah menggunakan yang tercanggihnya F-35, F-15. Semua sudah dikeluarin semua kartunya istilahnya. Tapi sampai sekarang bukti di lapangan Iran ini tidak ada tanda-tanda mau menyerah, tanda-tanda mau mundur atau mengangkat bendera, tidak ada. Bahkan statement tokoh-tokoh politiknya semakin keras, kami akan membalas semaksimal mungkin. Jadi tidak ada kelihatan gentarnya sama sekali. Apa yang dilakukan Iran atau yang ditampilkan sikap Iran, dia sudah artinya meneguhkan atau sudah bersumpah bahwa akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Dan ini harus diperhitungkan oleh Israel sama Amerika. Tinggal sebaliknya, apakah Amerika dan Israel mampu ya, terutama rakyatnya, kemudian sistem politik di Israel dan Amerika, kalau perang ini terus berkepanjangan gitu. Ini saya pikir ya, bahkan Amerika mungkin sudah mencari jalan keluar untuk bisa mengakhiri perang ini. Kalau ya jalannya perang ini seperti sekarang. Ini kan seru banget, imbang lah. Kalau sampai 1 minggu, 2 minggu ke depan, jalannya peperangan seperti sekarang, saya lihat Amerika akan mencari jalan keluar untuk mengakhiri perang ini. Saya tidak tahu gimana gambarannya nanti. Karena kalau perang ini berkepanjangan, lebih menguntungkan Iran daripada Israel sama Amerika. Seperti itu, baik Pak Mustafa. Nah, Mas Jonah, dikatakan oleh Pak Mustafa, betul memang apa yang terjadi di lapangan itu tidak bisa diprediksi dengan apa yang sudah tertulis di atas kertas. Tanggapannya seperti apa Mas Jonah? Apa betul memang masih ada saling tahan antara ketiga kubu berarti ya kita bilangnya ya? Bagaimana Mas Jonah? Ya, kalau kita lihat di kawasan ini kan Iran ini kan sebenarnya tidak berdiri sendiri. Dalam artian itu begini, kalau kita melihat proksi ya di kawasan ini kan sebenarnya secara tidak tertulis banyak yang menilai bahwa di belakang Iran itu masih ada Cina dan Rusia. Betul. Tapi di atas kertas kan tidak terlihat seperti apa. Dan ini juga dari pihak Rusia dan Cina pun juga belum, tanda kutip, belum turun tangan ya, belum melaksanakan serangan. Tapi kalau kita lihat lagi
di atas kertas mengenai bagaimana perimbangan kekuatan atau mungkin kekuatan yang ada ini sebenarnya ini seperti Daud dan Goliat. Dalam artian adalah si besar melawan si kecil. Tidak ada yang menyangka bahwa Iran yang mungkin secara teknologi militer ya, bahkan kalau kita lihat angkatan udara Iran ini kan sangat jauh kapabilitasnya dibandingkan dengan angkatan udara Amerika Serikat yang memiliki pesawat F-22, F-35 yang bahkan diklaim kalau di radar itu tidak terlihat. Jadi ini benar-benar stealth. Belum lagi angkatan Amerika Serikat yang punya kapal induk dan pesawat tempur dengan 2 kapal induk yang udah standby dan melakukan serangan yang bertubi-tubi. Angkatan udara Iran pun kalau kami lihat pun ini yang tercanggih pun sebenarnya hanya Yak-130. Itu pun hanya pesawat latih yang hari kelima atau hari kemarin itu untuk pertama kalinya F-35 Israel menembak jatuh Yak-130. Tapi sebenarnya kan ini tidak head to head. Apakah ini balance antara F-35 Israel menembak Yak-130? Itu saja tidak. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari adanya 2 negara ini, Amerika Serikat yang membackup Israel, sedangkan Iran yang masih seorang diri, sebenarnya ini kita harus melihat kira-kira dalam seminggu 2 minggu ke depan ini apakah Iran ini mampu untuk minimal dia bertahan dulu melawan gempuran dari Amerika Serikat. Apalagi kalau kita lihat ini sudah memasuki hari berikutnya, pasti dari pihak Amerika Serikat pasti akan melakukan evaluasi hari demi hari terkait dengan serangan. Apakah serangan ini efektif atau tidak dan juga bagaimana serangan balasan. Kalau melihat serangan yang dilakukan Iran, ini kan sudah mulai keluar dari teritori Israel. Ini sudah berani nih menembak ke arah Lebanon, ke arah Saudi Arabia. Berarti kan negara-negara di kawasan ini kan mau tidak mau harus mengencangkan ikat pinggang. Dalam artian adalah dia harus membangunkan kembali angkatan bersenjata. Ini tidak lagi latihan, tapi ini sudah masuk ke tanda kutip kita sudah mulai perang. Apakah ini mungkin adalah strategi mungkin dari Amerika Serikat ataupun ini strategi dari Iran untuk saling bisa beradu atau bertempur? Ini sebenarnya masih harus kita lihat ya, mungkin 1 sampai 2 hari ke depan. Tapi benar tadi kata pengamat Pak Mustafa tadi bahwa ini kekuatan Iran ini begitu luar biasa ya. Di atas kertas secara teknologi sangat tidak kapabel. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa teknologi Iran, rekayasa Iran khususnya di pengembangan rudal ini begitu luar biasa. Bagaimana Iran bisa membangun rudal Fatah 2, bisa menembak sejauh 1.400 km. Kalau di atas kertas, kalau kita lihat di peta, ini sudah bisa tembus wilayah Israel kan. Dan rudal ini memiliki kecepatan hipersonik. Jadi kalau dia memiliki kecepatan hipersonik, dia juga harus memiliki lawan yang sepadan, juga harus yang sama kencangnya. Karena kalau tidak, ini tidak akan bisa dilawan. Karena kecepatannya sudah begitu tinggi. Begitu tinggi. Jadi tidak bisa dihadang berarti. Iya, betul. Ada kalau kita lihat Israel memiliki Iron Dome. Jadi Iron Dome itu adalah artileri pertahanan udara. Jadi dia seperti perisai. Jadi dia punya sistem sensor ketika ada rudal yang ditembakkan dari lawan atau musuhnya, nanti akan ada sistem yang membaca dan nanti akan ditangkis. Gitu. Begitu juga dari sistem yang ada di Arab Saudi dan di Qatar, dan Amerika sendiri pun sangat membanggakan dengan sistem yang dinamakan dengan TATS-nya itu. Tapi memang beberapa waktu yang lalu sempat diragukan apakah ini efektif untuk bisa melawan Iran. Jadi harus bisa diakui bahwa rekayasa teknologi Iran khususnya di bidang rudal ini begitu luar biasa, begitu masif. Dan kalau kita lihat beberapa hari yang lalu, ini bahkan Iran baru saja menembakkan rudal-rudal yang sebenarnya sudah mau expired. Bayangkan, belum rudal-rudal baru yang sebenarnya sudah disiapkan. Jadi sebenarnya apakah ini strategi Iran? Mungkin di hari kesekian akan ada kejutan atau tidak, kita masih menunggu. Tapi ini menjadi warning khususnya bagi Amerika untuk lebih berhati-hati dengan serangan dadakan atau kejutan dilakukan oleh pihak Iran. Apakah nanti akan masuk ke beberapa strategi seperti mungkin kedutaan besar ataupun titik-titik objek vital. Mengingat kalau kita lihat banyak sekali objek-objek vital yang menjadi incaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Iran, dan ini pasti akan ada serangan balasan dari Iran ke titik-titik tersebut. Oke, baik. Masih menarik pembahasan kita, Mas Jonah dan juga Pak Mustafa terkait dengan tensi antara ketiga negara ini. Dan saudara,
Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Pesawat jet tempur jenis F-15E milik Amerika Serikat jatuh di wilayah Kuwait dan jet tempur AS ini diduga terkena tembakan sistem pertahanan udara yang digunakan oleh Kuwait. Selengkapnya, usai jeda. Nah, saudara, kita masih bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Jona Hamonangan, dan juga pengamat senior Timur Tengah, ada Mustafa Rahman di sambungan Zoom. Mas Jona, pesawat jet F-15E salah tembak. Kok bisa? Iya, jadi inilah kalau perang sedang terjadi ya, kecepatan reaksi pilot dan juga situasi itu sangat pengaruhi. Terkait dengan adanya salah tembak ini memang saat ini sedang diinvestigasi ya oleh pihak dari US Air Force dan juga dari pihak Kuwait. Ini banyak sekali spekulasi yang muncul di publik. Ada yang mengatakan bahwa ada sistem yang dijamming oleh pihak lawan, jadi memang komunikasi ini akhirnya tidak tersampaikan. Jadi kalau dalam pertempuran, apalagi pertempuran udara itu kan, pilot itu dia tidak hanya melihat secara visual di depannya, tapi dia melihat di kokpit. Jadi di kokpit itu kan tergambar apakah ini musuh atau kawan. Ini yang disebut dengan IFF, Identification Friend or Foe. Nah, ini masih diinvestigasi. Jadi ketika F-15 Strike Eagle milik Amerika Serikat sedang melaksanakan patroli, ini diduga ketika pesawat tempur Kuwait ini sedang terbang, dia membacanya atau mungkin sistem yang dibaca oleh Kuwait ini adalah musuh. Nah, ini masih dalam tahap investigasi apakah ada pengacauan secara elektronik yang dilakukan oleh pihak Iran atau tidak, atau mungkin ada pihak lain yang membantu Iran. Ini memang masih investigasi. Mengingat kalau kita lihat F-15 Strike Eagle ini kan pesawat yang sangat canggih ya. Dia adalah pesawat tempur yang tidak hanya agresif dalam artian mungkin kemampuannya dalam melakukan air superiority atau mungkin kemampuan dia dalam mengontrol udara, tapi juga dalam melaksanakan mungkin operasi-operasi serangan ke darat ya dengan rudal yang dimiliki. Jadi memang ini cukup unik. Ini sebenarnya pertama kali dalam sejarah dan ini sebenarnya cukup memalukan bagi Amerika Serikat mengapa bisa kejadian seperti ini. Tapi sekali lagi ini masih spekulasi, masih dilakukan investigasi mengapa bisa terjadi ada salah tembak. Apakah komunikasi yang dinamakan dengan data link ini ada tidak sinkron atau mungkin ada hal lain. Mengingat kalau kita lihat dalam perang itu kan jam itu sangat mempengaruhi ya. Hitungan jam, hitungan menit, hitungan detik. Apalagi pesawat tempur itu kan dia bergerak sangat cepat. 1 detik saja dia sudah bisa melewati berapa meter. Jadi bisa dibayangkan ketika dari pihak Kuwait melihat adanya F-15 ini yang tentu saja masih akan didalami. Mengapa kok Kuwait ini menembak? Apakah terbacanya di radar atau sistemnya adalah musuh atau tidak? Ini masih diinvestigasi. Mengingat kalau kita lihat dua pesawat ini juga sama-sama canggih. Apakah memang ada karena kalau kita lihat perang ini kan sudah sangat modern. Perang elektronika, jamming, perang sinyal, ada lagi namanya emisi elektronik. Jadi saling mengacau dia, saling mengacau dan juga itu saling berpengaruh ya. Oh iya, dan itu informasi palsu diberikan terus. Jadi memang data-data itu memang harus di backup. Itu sebenarnya kalau dalam pertempuran udara itu dia harus ada backup dari udara namanya AWACS itu tersebut. Jadi ini masih diinvestigasi oleh pihak Amerika Serikat dan juga dari pihak Kuwait mengapa ini bisa terjadi. Jadi sebenarnya ini belum terlihat secara nyata apakah ini ada kesalahan sistem atau kesalahan yang disebut dengan data link atau sistem dimiliki oleh pesawat tempur tersebut. Oke. Pak Mustafa, seperti dikatakan Mas Jona, Kuwait salah tembak F-15 milik Amerika Serikat. Ada potensi perang menyebar di Timur Tengah, Pak Mustafa? Ya, bukan potensi lagi, memang sudah menyebar ya. Sekarang udah Hizbullah di Lebanon sudah ikut berperang dan sudah terjadi ya saling tembak, saling meluncurkan rudal antara Israel sama Hizbullah. Bahkan Israel sudah mewacanakan akan melakukan serangan darat ke Lebanon untuk mengejar milisi-milisi Hizbullah. Ini sudah meluas ya. Kemudian juga milisi pro Iran di Irak pun juga sudah dalam 2 hari terakhir, 2-3 terakhir itu juga sudah angkat senjata juga, sudah pada menimbaki kamp-kamp militer Amerika
di Irak seperti yang di Irbil itu sudah ditembaki juga ya. Jadi secara meluas sudah meluas, sudah kemana-mana ini ya. Cuman masalahnya sekarang ini apakah disebut sudah perang regional atau tidak? Ini ya relatif ya. Kalau dikatakan perang regional terbatas mungkin sudah bisa. Tapi kalau dikatakan perang regional secara total mungkin masih belum. Karena negara-negara Arab yang jadi sasaran serangan Iran tersebut seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat, Kuwait ini belum membalas dan mereka belum terlibat secara militer ikut berperang berada di belakang Amerika dan Israel belum. Jadi mereka pasif, paling mengutuk aja. Secara politik mengutuk bahwa Iran sudah melanggar kedaulatan mereka, apapun alasan Iran dengan hanya menyasar fasilitas Amerika seperti kamp militernya maupun kantor diplomatiknya, mereka tidak menerima. Jadi kecaman itu hanya atau serangan baliknya itu hanya di tingkat diplomatik ya, belum ke militer. Maka kalau dikatakan perang regional secara total belum. Kalau dikatakan perang regional secara terbatas sudah bisa karena sudah meluas ya, sudah masuk ke Lebanon, sudah ke Irak ya dan. Oke. Pak Mustafa, berarti kalau misalnya menurut pendapat Anda, ini terkait dengan sekutu Amerika Serikat yang lain yang mungkin disebutkan Inggris, ini bahkan enggan meminjamkan pangkalan di Kepulauan Chagos dan Diego Garcia untuk menyerang Iran. Ini apakah juga ada mengarah kepada takut ikut campur mungkin Inggris dan juga mungkin Spanyol? Ya, itu merupakan secara politik, merupakan titik lemah Amerika sama Israel. Yang namanya perang modern itu kan tidak hanya perang militer, tapi perang intelijen ya perang teknologi, perang ekonomi, perang politik, diplomasi ya. Nah, kalau benar berita Inggris itu melarang pangkalan militernya di Georgia di Laut India itu dipakai oleh Amerika, maka ini secara politik sangat merugikan posisi Amerika dan dalam waktu yang sama secara politik menguntungkan Iran. Juga diberitakan bahwa Inggris juga melarang Amerika menggunakan pangkalannya yang di Siprus, walaupun sempat yang di Siprus itu jadi sasaran serangan Iran ya. Nah, ini merupakan titik lemah Amerika kalau nanti sekutu-sekutu yang punya sikap seperti Inggris ini adalah semakin luas, semakin banyak ya. Nah, kalau perang ini terus berkelanjutan, maka sangat tidak menguntungkan di posisi Amerika dan Israel secara politik dan ini bisa menjadi salah satu faktor ya akhirnya Amerika terpaksa mencari jalan keluar mengakhiri perang ini. Oke, baik. Pak Mustafa dikatakan memang betul Amerika Serikat dan Israel ini melanggar piagam PBB, Pak Mustafa, dan melanggar hukum internasional juga, seperti itu. PBB sudah gelar sidang darurat dan sejauh ini apakah ini bisa menjadi gertakan untuk Amerika Serikat dan juga mungkin Israel untuk menghentikan serangan, Pak Mustafa? Ya, minimal secara politik dan diplomasi ini merupakan kelemahan Amerika dan Israel. Kalau PBB sampai bersidang dan tidak membenarkan serangan Amerika dan Israel terhadap Iran karena dianggap melanggar hukuman internasional. Ini menambah lagi ya semakin lemahnya posisi Amerika dan Israel dalam konteks hukum internasional. Nah, ini juga kalau semakin meluas sangat tidak menguntungkan posisi Amerika dan Israel dalam perang melawan Iran saat ini. Oke, baik. Dan kalau seperti itu, apakah mungkin ini bisa terbaca jika memang sudah ada putusan dari PBB terkait dengan hal itu, Pak Mustafa? Apakah mungkin emang betul yang dikatakan oleh Trump sendiri, yang awalnya mungkin 4 sampai 5 minggu, tapi tidak bisa ditentukan akhirnya sampai kapan? Kira-kira sudah ada bacaan belum jika memang sudah ada keputusan dari PBB? Ya, masalahnya sekarang PBB itu kan semakin tidak digubris. Walaupun PBB misalnya mengeluarkan resolusi, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat untuk mengeluarkan resolusi mengutuk serangan Amerika, tentu akan diveto oleh Amerika kan. Akan tidak ada gunanya gitu kan. Dan sampai sekarang saya belum mendapat berita
kalau Dewan Keamanan PBB berinisiatif mengadakan sidang darurat untuk membahas perang ini, belum sampai, karena mereka sudah menduga ya bahwa percuma menggelar sidang Dewan PBB karena akan dipitu oleh Amerika. Biarkanlah perang ini berjalan sampai di mana nanti ya, sampai Amerika sadar bahwa perang ini sudah mengalami jalan buntu. Nah, itu mungkin terjadi kalau ekonomi global semakin buruk. Misalnya harga minyak sudah tidak terkendali, harga harga gas alam sudah tidak terkendali. Kemudian Cina, Eropa sudah berteriak bahwa dampak ekonomi terhadap mereka akan melumpuhkan ekonomi mereka. Ini masalah dampak perang Rusia Ukraina ini kan belum selesai juga kan. Ini ditambah perang ini. Maka kalau ini di sektor ekonomi khususnya semakin memburuk dan berdampak besar terhadap global, dan global mulai berteriak, maka tidak ada pilihan bagi Trump dan Netanyahu untuk mencari jalan keluar bagaimana perang ini bisa berakhir. Oke, Jonah, dikatakan memang pengamat mungkin seperti itu tadi, memang itu mungkin salah satu jalan tengahnya adalah memang harus menunggu ada gertakan terlebih dahulu. Namun mungkin juga banyak yang menyebut bahwa tidak akan terjadi, mungkin semakin memanas hingga turunnya pasukan darat. Bagaimana menurut Anda? Iya, jadi serangan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel ke Iran ini kan, ini akan dikatakan masih serangan pendahuluan. Jadi ini belum pasukan darat yang turun. Jadi bisa dibayangkan serangan pendahuluan saja sudah begitu masif ya, apalagi serangan darat. Jadi memang kalau kita lihat dalam peperangan itu seperti ada tradisi bahwa harus ada pasukan daratnya. Dalam artian adalah ini adalah sebuah simbol pasukan darat diturunkan, bagaimana seorang pasukan infanteri dalam melakukan penguasaan terhadap kota atau kepada negara. Jadi sampai saat ini memang dari pihak Amerika Serikat dan pihak Israel masih belum menurunkan pasukan daratnya, tapi dalam beberapa kesempatan kita melihat dari pihak Amerika Serikat bahwa mereka akan menurunkan pasukan, tapi ini memang belum clear dari pasukan mana yang akan diturunkan, apakah dari US Army ataupun dari US Marine, dan juga apakah ini akan dibentuk seperti pasukan gabungan atau enggak. Kalau pasukan darat nanti diturunkan, tentu saja kalau kita lihat ini kita masih harus juga melihat bagaimana kombinasinya. Apakah nanti akan ada air support atau mungkin dukungan serangan udara, atau mungkin serangan udara mungkin akan dikurangi dan fokus pada pasukan darat. Jadi kalau pasukan darat diturunkan, biasanya mereka sudah punya misi operasi. Misalkan harus menguasai kota ini dengan tujuan misalkan untuk merebut objek vital, atau mungkin diturunkan pasukan darat untuk mencari sasaran-sasaran atau mencari objek-objek atau tokoh-tokoh vital. Nah, dari Iran pun tentu saja kalau kita melihat dari garda revolusinya dan juga mungkin dari masyarakat yang sudah terbakar amarahnya, yang juga mungkin ingin melakukan perlawanan, ini sebenarnya juga harus ada hitungan pasti ya, harus ada hitungan yang tentu saja ini tidak boleh disepelekan. Apalagi kalau kita lihat dari pihak US Army juga memiliki alutsista yang sebenarnya sudah cukup canggih, dan mereka pun mungkin secara taktik dan teknik mampu melakukan perang kota. Tapi lagi-lagi ini baru di atas kertas. Kita tidak boleh meremehkan dari pihak Iran. Sejarah mencatat bahwa di masa lalu Afghanistan berhasil bertahan melawan Amerika Serikat dengan teknologi yang sangat konvensional. Mereka mampu bertahan di gurun. Jadi bisa dibayangkan Iran juga mungkin mampu melakukan hal yang sama. Jadi ketika mungkin dari pihak Amerika Serikat ataupun dari pihak Israel mereka menurunkan pasukan daratnya, tentu saja nanti akan muncul masalah baru yang dinamakan dengan perang kota. Jadi perang kota ini saja mereka akan masuk ke kota, mereka akan melakukan serangan, dan mereka mungkin akan masuk ke apartemen atau masuk ke gedung untuk mencari mungkin objek-objek. Tapi lagi-lagi bahwa ini harus diperhitungkan, kalau pasukan darat turun, tentu saja nanti akan ada muncul potensi kerugian dari angkatan bersenjata, khususnya dari pasukan darat. Dalam ini adalah pasukan infanteri. Jadi memang menurunkan pasukan darat ini harus dihitung komposisinya, kemampuannya, dan apa yang menjadi objek sasaran. Jadi lagi-lagi penurunan pasukan darat ini tidak boleh dipilih atau mungkin ditunjuk hanya karena ini adalah sebuah simbol, tapi ini harus ada
hal-hal atau keputusan yang mendasari mengapa harus diturunkan mungkin pasukan darat yang nanti akan diturunkan oleh sekutu ini. Baik, Jonah. Jonah dan juga Pak Mustafa, kita akan lanjut perbincangan kita terkait dengan konflik perang Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Kita akan jeda sejenak. Breaking News akan kembali. Masih di Breaking News Kompas TV, saudara, bersama saya Elgin Fridianto membahas terkait dengan perang Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Masih bersama kami pengamat senior Timur Tengah Mustafa Rahman dan juga jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan yang ada di studio. Saya akan ke Jonah terlebih dahulu. Jonah, mungkin bicara mengenai perang, tentu tidak jauh dari intelijen. Sebenarnya cara kerja dari Intel itu seperti apa? Mungkin pemberian informasi terkait dengan mungkin akan terjadinya hal seperti ini pada hari ini. Jadi perang itu tidak akan terjadi kalau tidak ada informasi intelijen. Jadi intelijen itu harus dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan informasi dan juga untuk memastikan bahwa objek-objek atau sasaran ini ada. Jadi kalau kita bicara intelijen, apalagi ini adalah Israel, paling dikenal adalah Mossad. Jadi Mossad ini adalah sebuah atau bisa dikatakan sebuah agen intelijen yang cukup termasyhur di dunia. Tidak hanya mungkin kalau kita mungkin hanya lihat di film, tapi di dunia nyata. Jadi intelijen itu tidak hanya mungkin dalam bayangan orang yang dikatakan seperti agen atau bisa disebut sebagai human intelligence. Intelijen sekarang sudah maju ke tahap berikutnya, ada yang dinamakan dengan signal intelligence. Jadi intelijensinya, jadi bisa menggunakan satelit, bisa menggunakan sistem untuk bisa memonitor pergerakan, apakah itu objek ataupun pergerakan lainnya. Jadi bisa dibayangkan ketika serangan kepada Khamenei, ini dari pihak intelijen Israel, Mossad tuh bahkan mereka masuk sampai ke informasi lalu lintas, bahkan sampai mereka menghack kamera untuk bisa memonitor kemana pergerakan dari Khamenei. Jadi inilah salah satu kehebatan intelijen dalam rangka untuk mencari sasaran. Nah, terkait dengan intelijen, jadi memang ini cukup unik ya. Kalau kita melihat intelijen itu dari masa ke masa itu dia mengikuti apa yang menjadi tren atau global. Kalau kita melihat dari peran Mossad, mungkin kita bisa berkaca dari peran-peran yang dia lakukan, bahkan yang terbaru khususnya ketika mereka berhasil masuk ke Iran. Ini begitu luar biasa ya. Mereka bisa membuntuti, mereka bisa melihat, atau bahkan dalam banyak kesempatan mereka bisa infiltrasi ke situs-situs atau mungkin ke aplikasi yang digunakan oleh masyarakat Iran. Jadi ini membuktikan bahwa agen-agen Mossad ini mampu menjiwai apa yang dilakukan oleh dari pihak Iran sendiri. Jadi kalau kita melihat atau berkaca dari perang yang terjadi sekarang, ini tidak lengkap atau tidak mungkin dilakukan tanpa ada informasi intelijen. Tidak mungkin kalau kita melihat serangan-serangan presisi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel, mereka bisa menerbangkan pesawat tempurnya secara bersamaan, bisa menembak ke titik yang sangat strategis tanpa informasi asal dari intelijen. Jadi pergerakan dari objek-objek yang dikatakan sebagai high value target, pergerakan mungkin dari alutsista yang tanda kutip menjadi incaran dari pihak lawan, mungkin seperti radar, pangkalan musuh, ini memang menjadi hal yang sangat mahal. Begitu juga yang dilakukan oleh dari pihak Iran, mereka juga menargetkan kepada pihak Israel ataupun dari pihak Amerika Serikat. Baru-baru ini kalau kita lihat dari serangan dari rudal Iran ke pangkal Israel itu saja ini cukup mengganggu. Tidak mungkin pesawat tempur bisa akan take off atau terbang kalau landasannya tidak utuh atau dalam tanda kutip adalah tidak ideal. Jadi memang informasi intelijen ini adalah sangat vital, apalagi sekarang ini konflik sudah berjalan, informasi intelijen ini sangat masif, penyadapan, penghasutan ini terus dilakukan. Jadi tidak hanya mungkin mengandalkan informasi mungkin dari pihak kamera, tapi juga mungkin mereka melihat bagaimana tren masyarakat. Ini terus dimonitor, bagaimana menggalang sebuah isu, menggalang sebuah massa, kita melihat mungkin masyarakat mana yang bisa dibenturkan. Nah, inilah yang terus dilakukan intelijen, termasuk juga yang dinamakan dengan opini, perang opini. Bagaimana opini bisa terbentuk mungkin oleh masyarakat internasional atau mungkin masyarakat di kawasan. Ini tidak lepas dari namanya intelijen. Itulah sebabnya peperangan modern tidak bisa lepas dari intelijen. Dan intelijen yang hebat ini muncul karena mereka memang punya tradisi yang panjang. Jadi kalau kita lihat Mossad selalu hadir, tidak hanya mungkin dalam
konflik di regional, mereka selalu ada dan mereka terus melakukan pembuntutan. Jadi memang serangan hari demi hari ini tidak hanya mungkin dari peran Mossad ataupun CIA dari Amerika Serikat, tapi mereka juga mungkin melibatkan mungkin pihak-pihak dalam Iran. Dalam tanda kutip mungkin kita tidak tahu, mungkin ada dalam Iran yang mungkin dibayar mungkin untuk membocorkan informasi ataupun hal lain. Perlawanan ya. Ya, gitu betul. ya. Dan ini tidak lepas dari peran intelijen yang mungkin berhasil menghasut mungkin dengan alasan mungkin keselamatan keluarganya atau mungkin dengan uang yang mungkin tidak sedikit. Jadi inilah salah satu keberhasilan atau fungsi intelijen dalam peperangan modern sekarang. Oke, Pak Mustafa, dikatakan oleh Jonah tidak bisa berhasil mungkin tanpa peran dari intelijen. Melihat klaim-klaim yang dikatakan oleh Amerika Serikat dan juga mungkin Israel atau bahkan Iran, dengan adanya intelijen ini apakah mungkin sudah valid, Pak Mustafa, dan juga ini terkait dengan bisa mengetahui posisi atau letak dari Ali Khamenei? Ya, betul. Apa yang dikatakan tadi itu, bahwa dalam perang modern itu intelijen justru faktor yang paling utama, yang paling menentukan jalannya perang, bahkan juga yang paling menentukan kemenangan dalam satu peperangan ya. Intelijen ini luar biasa perannya, di atas segala-galanya di era modern ini. Jadi tentu teknologi ya, jadi kerjasama intelijen dan teknologi. Apa yang kita saksikan dalam perang Iran sama Amerika Israel ini adalah ya perang teknologi dan intelijen, dan ini harus menjadi pelajaran bagi semua militer di dunia ini. Jadi perang Iran dan Amerika Israel ini adalah perang yang paling modern, Jadi untuk pertama kalinya perang antara negara yang tidak berbatasan langsung. Israel sama Iran ini kan dipisahkan hampir 2000 kilometer. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Perang konvensional biasanya kan terjadi antara dua negara yang berbatasan langsung. Dan itu yang terjadi di mana-mana ya. Sampai terakhir antara Rusia sama Ukraina kan berbatasan langsung dia. Di Timur Tengah sebelumnya misalnya perang pernah Mesir sama Israel, Suriah sama Israel itu berbatasan langsung. Nah, ini untuk pertama kalinya antara Iran sama Israel adalah peperangan antara dua negara yang dipisah sangat jauh, hampir 2000 kilometer. Maka ketika terjadi perang semacam ini, peran intelijen sama teknologi itu sangat luar biasa, di atas segala-galanya. Bahkan bisa disebut ini perang intelijen dan teknologi, bukan perang antara tentara sementara dalam definisi yang konvensional. Ini perang intelijen dan teknologi. Apa yang terjadi di Iran, apa yang terjadi di Israel itu adalah peran intelijen dan teknologi. Ini kolaborasi yang paling solid saat ini dalam perang modern itu. Mengapa Israel dengan mudah membunuh pemimpin Iran Ali Khamenei misalnya. Sebelumnya begitu mudah Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran misalnya. Israel juga berhasil membunuh dengan mudah pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah. Padahal Israel itu ingin membunuh Hasan Nasrullah itu sejak perang antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006. Itu yang diincar oleh Israel, tapi Israel gagal terus karena mungkin waktu itu Israel belum memiliki teknologi seperti yang dimiliki sekarang. Tapi pada perang 12 tahun lalu itu antara Israel sama Amerika dan Iran, kemudian Israel memutus Hizbullah mencoba ikut campur, kemudian Israel dengan mudah membunuh Hasan Nasrullah gitu. Ini kan menunjukkan kemajuan intelijen yang luar biasa di pihak Israel. Mungkin secara keseluruhan dalam perang intelijen ini ya Israel lebih unggul dari Iran ya, dari Iran gitu kan. Dan Iran juga punya jaringan intelijen juga, bukan hanya bicara Mossad yang bergerak sendiri. Iran juga
tidak diam, punya jaringan intelijen. Dan ketika Iran menyasar sasaran di Israel, kemudian di kawasan Teluk sekarang, itu semua adalah intelijen Iran yang bermain. Peran intelijen Iran juga sangat-sangat besar. Tapi kalau kita banding secara keseluruhan, tampaknya saya berani mengatakan memang Israel masih lebih unggul dalam konteks perang intelijen daripada Iran. Makanya perang masa depan, nah ini menggambarkan perang masa depan juga. Jadi perang masa depan itu adalah perang intelijen yang sangat menentukan. Baik, Pak Mustafa, berarti kalau seperti itu dikatakan perang masa depan, intelijen dan teknologi, berarti menurut Anda, apakah peran dari pasukan darat nantinya itu akan lebih ke arah kependudukan? Berarti bukan ke peperangan berarti Pak Mustafa? Enggak, pasukan darat kalau memang nanti diterjunkan, itu juga tidak lepas dari peran intelijen. Sebelum menerjunkan pasukan darat, intelijen yang sudah main dulu, sudah disusupkan dulu. Kalau tidak memainkan intelijen dulu, tahu-tahu tiba-tiba mau menggerakkan pasukan darat, itu sama aja dengan bunuh diri, gitu kan. Akan habis nanti. Makanya ini justru paling penting nanti. Kalau misalnya Amerika suatu saat mengambil keputusan untuk menerjunkan pasukan daratnya ke Iran, sebelum itu sudah Amerika dan Israel harus menerjunkan intelijen-intelijennya itu. Bagaimana operasi darat ini bisa sukses. Sekarang itu apa aja itu tidak lepas dari peran intelijen. Dan peran intelijen sangat menentukan suksesnya sebuah operasi. Gitu. Baik, Jonah, dikatakan oleh Pak Mustafa bahwa itu adalah peran penting dari sebuah intelijen. Namun jika intelijen itu tidak memiliki tujuan, informasi itu diberikan komando. Seperti yang mungkin sekarang dirasakan oleh Iran, masih bingung mungkin siapa yang nantinya akan menggantikan Ali Khamenei. Harus seperti apa? Ya, jadi memang kalau kita lihat sekarang di domestik Iran ya, ini masih mencari siapa sosok yang akan menggantikan Khamenei. Tapi memang ini tidak mudah. Kalau kita melihat ini dari berhasilnya Amerika Serikat mereka mengeksekusi pemimpin tertingginya, ini memang tidak lepas dari peran intelijen yang berhasil menentukan atau mencari dan ini dieksekusi oleh serangan dari jet tempur. Tentu saja ini melemahkan moral dari pihak Iran ya, dari pihak domestik. Jadi untuk menentukan pemimpin ini juga menjadi dilema juga buat masyarakat Iran. Amerika Serikat juga pasti tidak tinggal diam. Mereka juga mungkin menciptakan sebuah sosok, entah mungkin sosok ini mungkin yang dirancang mungkin untuk memimpin Iran. Mungkin adalah orang-orang yang mungkin dibuat seakan-akan untuk inilah orang akan menjadi pemimpin Iran, atau mungkin ada pihak lain. Kalau kita melihat di dalam Iran sendiri, banyak yang menyalurkan nama dari keluarga dari Khamenei sendiri, ada juga yang menyalurkan dari pihak luar, khususnya dari mungkin dari pihak politik, tapi lagi-lagi memang ini butuh waktu atau butuh proses. Saat ini yang terjadi di Iran adalah mereka sedang melaksanakan konsolidasi kekuatan atau mengumpulkan kemampuan, dan juga mereka ingin memastikan bahwa serangan-serangan presisi ini bisa dilakukan. Kalau kita melihat dari upaya Amerika Serikat yang akan menurunkan pasukan daratnya, tentu saja ini akan menjadi upaya yang tidak mudah bagi Iran. Iran harus menebak di mana, titik mana Amerika akan menurunkan pasukan daratnya. Mereka harus menguatkan atau memberikan perlawanan atau mungkin ranjau atau semacam. Jadi memang ini butuh waktu atau proses. Oke, butuh waktu dan juga butuh proses. Masih ditampung terlebih dahulu seperti itu ya? Masih ditampung. Baik, saudara, perbincangan kami terkait dengan perang Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran masih akan terus berlanjut, tapi kami harus jeda sejenak, tetap di Breaking News. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik Inggris dan mengancam akan menghentikan hubungan dagang dengan Spanyol usai kedua negara tersebut menolak memberi dukungan saat Amerika Serikat menyerang Iran. Trump menyebut Spanyol sebagai satu-satunya negara di NATO yang tidak setuju menaikkan anggaran pertahanan menjadi 5%. Trump bilang Spanyol hanya ingin anggaran 2%, namun negara itu tidak mau membayarnya. Trump mengancam akan memutuskan hubungan dagang dengan Spanyol. Trump juga mengkritik Inggris yang tidak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer di Kepulauan Chagos dan Diego Garcia untuk menyerang Iran. And as you know, they were the only country that in NATO
would not agree to go up to 5%. I don't think they want to agree to go up to anything. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. By the way, I'm not happy with the UK either. That island that you read about, the lease, okay, he made it for whatever reason. He made a lease of the island. Somebody came and took it away from him, and it's taken 3-4 days for us to work out where we can land there. It would have been much more convenient landing there as opposed to flying many extra hours. So we are very surprised. This is not Winston Churchill that we're dealing with. Saudara, kami masih bersama jurnalis Kompas TV, Jonah Hamunangan di studio dan juga terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat senior Timur Tengah, ada Pak Mustafa Rahman. Saya akan ke Pak Mustafa terlebih dahulu. Pak Mustafa, Trump menyebut bahwa dirinya mungkin memaksa Israel untuk menyerang Iran. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, ini saya kira masih simpang siur ya. Jadi kan setelah perang ini berjalan, kemudian berita ini simpang siur, siapakah yang berinisiatif perang ini, apakah Netanyahu, apakah Trump ya. Nah, ini masih banyak versi. Ada yang bilang ini Netanyahu membujuk Trump, kemudian Trump mau ya. Ada sebaliknya juga, ini juga inisiatif dari Trump, jadi sulit ini. Tapi yang jelas ya, walau ini sudah serangan bersama ya antara Iran sama Israel, dan itu untuk pertama kalinya, beda dengan perang tahun lalu yang 12 hari itu kan Israel dulu, baru menit-menit terakhir Amerika ikut terlibat. Tapi kalau ini kan serempak. Jadi hari Sabtu pagi itu adalah serangan serempak dari Amerika sama Israel. Adapun siapa yang berinisiatif, nah ini masih simpang siur. Katanya keputusan perang ini sudah diambil ketika Netanyahu berkunjung terakhir ke Amerika. Itu sudah dan ketemu Trump di Florida kalau tidak salah ya. Pertemuan itu sudah diambil keputusan untuk menyerang Iran. Jadi walaupun ada perundingan setelah itu, ada perundingan tahap pertama 6 Februari, kemudian tahap kedua itu 15 16 Februari, tahap ketiga ketika pas kemudian ada serangan itu kan 26 Februari. Itu kalau memang keputusan sudah diambil ketika kunjungan Netanyahu ke Amerika dan di situ bersama Trump mengambil keputusan, berarti perundingan itu public relation aja. Jadi untuk konsumsi global lah bahwa ini ada perundingan. Tapi sesungguhnya keputusan perang itu sudah diambil. Apapun jalannya perundingan itu, perang akan terjadi. Kan terbukti ketika perundingan tahap ketiga dan ini belum selesai dan diklaim oleh kedua pihak, oleh pihak Iran dan pihak mediator Oman, ini sudah mengalami kemajuan ya. Cuman butuh lagi ya mungkin tahap keempat ya. Tapi ternyata tiba-tiba perang sudah dimulai ya. Baik, Pak Mustafa. Cuman ya silakan Pak Mustafa. Ya, cuman masalahnya sekarang kepentingan antara Amerika sama Israel ketika ini perang ini berkelanjutan misalnya. Ini kan banyak analis yang berbeda. Kalau Israel menginginkan kan perang ini berlanjut lama ya, sampai ada rejim change di Tehran, perubahan rezim. Jadi tujuan utama Israel itu ada perubahan rezim ya. Adapun Amerika diterangai bahwa Amerika itu sebetulnya perang ini ingin cepat, nggak berlarut-larut. Karena kalau perang ini berlarut-larut, ini merugikan Trump secara politik. Karena nanti di Amerika itu kan ada pemilu sela pada bulan November ya, ini tahun ini sela. Nah, ini kan kalau perang ini berlarut-larut, bisa aja nanti dalam pemilu sela itu Partai Republik ya, Partai Trump ini bisa kalah dengan Partai Demokrat.
Dan itu juga akan mencam pada pilpres Amerika yang akan datang. Jadi ada terkait dengan apa namanya konteks politik domestik Amerika gitu. Makanya Trump ingin ini cepat dan Amerika menang. Nah, kalau cepat dan Amerika menang, nah ini akan menaikkan apa namanya potensi kemenangan Trump dan Partai Republik dalam pemilu setelah pada bulan November nanti. Gitu. Baik, Pak Mustafa, berarti kalau misalnya bicara mengenai alasan utama atau mungkin tujuan utama dari memang Amerika Serikat dan juga Israel, mungkin tadi Israel disebutkan perubahan rezim. Kalau mungkin Amerika Serikat mungkin terkait dengan epic fury yang dikatakan oleh Jonah, mungkin harus menghancurkan kemampuan rudal balistik atau mungkin angkatan laut Iran. Kalau dari Pak Mustafa sendiri, sebenarnya alasan utamanya apa, Pak? Dimulainya pertama kali 28 Februari kemarin. Ya kan alasannya itu kan nuklir pertama ya kan. Jadi menghancurkan situs nuklir Iran dan juga apa namanya armada rudal balistiknya Iran kan. Dalam perundingan terakhir ya tidak hanya isu nuklir tapi sudah ada isu rudal balistik, kemudian isu dukungan Iran terhadap proksinya. Dulu pada waktu perundingan antara Iran sama Amerika pada 2015 yang kemudian tercapai kesepakatan nuklir 15 itu hanya isu nuklir. Tidak muncul isu rudal balistik dan dukungan Iran terhadap proksi-proksinya. Tapi ketika masa Trump ini agenda perundingannya itu bertambah. Selain nuklir juga adalah masalah rudal balistik. Tuntutan Amerika itu adalah bahwa Iran hanya diizinkan mempunyai rudal balistik yang jangkauan tembaknya itu hanya 300 km. Sedangkan Iran sekarang luar biasa teknologinya rudal balistik itu. Punya rudal balistik yang jangkauan tembaknya sampai 2000 meter. Ini yang Iran menolak. Dan ini yang menggagalkan apa namanya perundingan terakhir itu ya. Jadi banyak permintaan Amerika yang tidak masuk akal, yang mustahil diterima oleh Iran, termasuk masalah nuklir misalnya. Nuklir kan Trump hanya mengizinkan Iran itu melakukan pengayaan secara simbolis saja. Itu hakikatnya minta zero. Padahal pada waktu perundingan tahun 15 ketika tercapai kesepakatan nuklir tahun 15 itu Iran diizinkan melakukan pengayaan uranium sampai 3,6 kalau tidak salah ya. Dan Iran sebetulnya siap kalau dalam perundingan sekarang itu hanya diizinkan 3,6. Kalau hanya 3,6 tidak bisa membuat nuklir, itu hanya untuk tujuan damai aja. Kalau membuat senjata nuklir kan harus pengayaan ini sampai 90%. Gitu kan. Baru bisa membuat bom nuklir ya. Nah, tapi kalau hanya 3, sekian itu kan jauh. Dan Iran sudah siap, tapi Trump minta apa namanya zero. Umpamanya ada pengayaan simbolis saja, itu yang pertama. Kemudian masalah rudal. Rudal Iran hanya diizinkan punya rudal yang jangkauan tembaknya 300 km. Kemudian juga Iran minta harus menghentikan semua hubungan baik militer maupun politik dengan proksi-proksinya yang tersebar di Lebanon, di Irak, kemudian di Yaman. Nah, itu semua tidak diterima oleh Iran. Jadi memang banyak agenda perundingan yang dibuat-buat oleh Trump supaya perundingan ini gagal. Dan waktu sama apa namanya perang ini harus jadi. Harus terlaksana ya. Iya, ini yang terjadi sekarang gitu. Oke, Pak Mustafa menilai mungkin sekarang masih memang saling tukar serangan udara. Kalau misalnya bicara mengenai kapan mungkin akan terjadi seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Pak Mustafa, mungkin akan turunnya pasukan darat. Itu sampai kapan mungkin perang udara ini akan berlangsung? Ini susah diprediksi. Sampai kapan? Kita lihatlah seminggu, 2 minggu lagi. Sampai kapan? Apakah benar Amerika menerjunkan pasukan darat atau tidak? Itu kan baru wacana. Baru wacana, belum matang. Ya. Kan tidak mudah menerjunkan pasukan darat itu. Nggak mudah itu.
Itu hanya wacana. Apakah jadi atau tidak? Nah, sekarang yang terjadi ini kan perang udara dan angkatan laut kan. Nah, ini susah diprediksi sampai kapan, kita lihatlah. Kalau misalnya Iran masih mampu bertahan dan mampu melakukan serangan balasan, ya ini akan lama ya, akan lama. Tapi akhirnya Trump dan Netanyahu harus berpikir kalau Iran ternyata mampu bertahan sampai selama mungkin, ya dia harus punya kalkulasi baru. Sebab kalau perang ini terus dilanjutkan, ya itu secara politik akan merugikan Trump sama Netanyahu ya. Karena Trump juga akan menghadapi pemilu sela di Amerika pada bulan November. Netanyahu juga akan menghadapi pemilu umum, pemilihan ini. Knesset ya, dan sekaligus juga Perdana Menteri itu bulan Oktober ini tahun 2026 ini. Jadi baik Israel maupun Amerika sama-sama akan menghadapi pemilu dan kalkulasi pemilu itu sangat menentukan di jalannya perang. Apakah perang ini berlanjut atau gencatan senjata? Ini nanti kalkulasinya akan mengikutkan pelaksanaan pemilu baik di Amerika maupun Israel. Jadi memang kompleks masalah ini. Oke, baik. Jonah, dikatakan memang masih belum ada waktu pasti kapan saling tukar serangan udara antara Iran, Israel dan juga Amerika Serikat berarti ya. Ini akan terjadi. Namun tadi menarik dikatakan oleh Jonah mungkin di segmen sebelumnya Iron Dome dari yang Israel melindungi wilayah dari serangan udara. Namun masih bisa tembus juga. Apakah ini memang dikatakan mungkin ternyata fasilitas yang dimiliki oleh Iran itu ternyata tidak diketahui ternyata lebih maju? Bagaimana? Oh ya, jadi Iran ini ternyata memiliki banyak tempat-tempat rahasia. Tempat-tempat yang mereka gunakan untuk tidak hanya memproduksi ya, tapi melakukan pengembangan atau disebut juga dengan lead bank. Jadi ketika di hari pertama serangan di 28 Februari itu Amerika berhasil melakukan precision strike ya, atau serangan langsung ke titik-titik yang diyakini sebagai pabrik pembuat rudal, di mana ini adalah salah satu alasan mereka berperang. Dikarenakan rudal Iran ini sudah begitu maju, ternyata masih ada tempat-tempat lain yang diduga adalah tempat mereka membangun atau membuat sistem dari rudal ini. Jadi kalau kita memperhatikan dari rudal-rudal yang ditembakkan mulai dari hari kedua, hari ketiga, hari keempat, ini kan terlihat tidak ada habis-habisnya ya. Terus bahkan bahkan diklaim ini adalah rudal-rudal lama. Di mana mereka ditempatkan? Inilah sebenarnya menjadi tanda tanya atau rahasia. Apakah mereka memiliki bunker, ataukah mereka mungkin memiliki tempat-tempat yang disamarkan, mungkin seperti rumah, atau mungkin disamarkan mungkin entah rumah sakit atau seperti apa ya. Mungkin samaran yang ternyata isinya adalah rudal. Ini sebenarnya masih tanda kutip menjadi incaran dari pihak dari Amerika Serikat dan Israel. Kalau kita melihat dari serangan-serangan presisi yang ditembakkan ke arah Arab Saudi, ke arah Israel, ini tentu tidak sembarangan dan butuh tempat yang proper. Jadi inilah yang sebenarnya masih dicari. Untuk mencarinya pun ini tidak mudah. Mereka harus mencari secara presisi karena untuk menembak rudal pun ini pun sekarang sangat taktis. Setelah tembak hilang atau hit and run. Jadi tidak secara tempat yang satu titik, tidak. Sekarang sudah sifatnya hit and run. Jadi dia bisa bergerak, bisa mobile, bisa ditembakkan mungkin di titik A, mungkin 30 menit lagi dia akan di titik B. Pindah di mana? Dan ini dilakukan tentu saja di tempat-tempat yang mungkin bukan tidak terjangkau, tapi mungkin tempat-tempat yang mungkin dalam hitungan kalkulasi Amerika Serikat dan Israel ini adalah tempat-tempat yang sebenarnya agak sulit untuk dimasukkan. Dan inilah mungkin salah satu alasan kalau jadi mungkin Amerika Serikat mungkin akan menurunkan pasukan darat karena untuk beberapa hal ini memang agak sulit untuk dijangkau. Tempat-tempat rahasia atau mungkin seperti bunker. Karena untuk menembakkan pun mungkin tempat fasilitas seperti mungkin bunker itu memang harus ada seperti mungkin intelijen manusia untuk bisa memastikan. Mungkin satelit bisa melihat dari atas, oh ini tempatnya. Tapi untuk bisa memastikan betul-betul bahwa ini tempatnya, ini harus dibutuhkan mungkin intelijen yang menyamar atau mungkin serangan pasukan darat. Jadi mungkin banyak taktik atau mungkin banyak teknik yang dilakukan. Tapi lagi-lagi memang Iran harus diakui bahwa mereka memiliki persediaan yang sangat banyak dan saya sangat yakin bahwa dalam beberapa hari ke depan pasti akan banyak serangan kejutan yang akan ditembakkan tidak hanya mungkin ke Israel tapi mungkin ke negara-negara sekutunya.
samping-sampingnya juga ya seperti itu ya. Baik, Pak Mustafa, dikatakan mungkin memang masih belum terlalu ada waktu, tenggat waktu kapan saling serang udara ini terjadi antara Iran dan juga Israel dan juga Amerika Serikat. Pak Mustafa, dengan terbunuhnya pimpinan dari Iran Ali Khamenei, ini tentu kan harus ada pemimpin baru. Disebutkan mungkin akan menunjuk anaknya, putra kedua, Mojtaba Khamenei. Apakah ini akan membuat adanya perang internal? Ya, menunjuk apa namanya pemimpin spiritual Iran itu kan tidak mudah. Itu kan dilakukan oleh apa yang namanya Dewan Pakar Pimpinan. Itu dikatakan sebanyak 88 ulama senior. Nah, dewan tersebut yang memilih secara voting pemimpin spiritual Iran. Kalau sekarang pemimpin yang menggantikan Ali Khamenei. Jadi yang punya otoritas memilih pemimpin spiritual menggantikan Ali Khamenei ini adalah dewan pakar tersebut yang beranggotakan 88. Nah, ini kan masih belum ada berita bahwa dewan pakar ini mengadakan sidang khusus untuk memilih atau menunjuk pemimpin spiritual baru. Nah, ada Iran sekarang yang mengendalikan itu kan adalah apa yang disebut Dewan Pimpinan Sementara. Dewan Pimpinan Sementara ini kan terdiri dari 3 orang, yaitu Presiden Iran, Masoud Pezeshkian itu, kemudian Ketua Mahkamah Agung, Ghulam Hussein Mohsini Ejei, dan kedua salah satu ulama senior Ayatullah Ali Reza Arafi. Ini 3 orang ini merupakan kepimpinan kolektif yang mengendalikan Iran sebagai pemimpin transisi atau penguasa transisi dari Ali Khamenei sehingga terpilihnya pemimpin spiritual baru nanti. Jadi kalau bicara siapa sekarang yang mengendalikan Iran, ya 3 orang itu pemimpin kolektif. Jadi 3 orang tersebut. Gitu. Baik, berarti masih menunggu seperti itu ya. Baik, Pak Mustafa, Jonah, perbincangan kita masih akan lanjut, namun breaking news Kompas TV harus jeda sejenak. Tetap bersama kami. Kami lanjutkan breaking news Kompas TV masih bersama dengan Pak Mustafa Rahman, pengamat senior Timur Tengah, dan juga Jonah Monangan, jurnalis Kompas TV di studio. Pak Mustafa, mungkin sebagai pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup, disebutkan memang mungkin sekutu-sekutu dari Amerika Serikat dan Israel ini masih sistemnya bertahan. Namun sekutu dari Iran mungkin sudah ada yang melakukan perlawanan seperti Hizbullah. Kedepannya akan seperti apa, Pak Mustafa? Saya kira ritme peperangan seperti sekarang. Artinya sekutu-sekutu Amerika masih bertahan. Ya. Mengapa bertahan? Karena sebetulnya Iran itu hanya menyasar sasaran Amerika yang ada di negara-negara sekutu tersebut. Seperti kamp militernya, atau kantor kedutaannya, gitu kan? Seperti Iran menembak dengan kapal tanpa awak, nirawak, ya drone, pesawat drone, kedutaan Amerika di Riyadh misalnya. Jadi jelas, Bu. Jadi umpamanya ada di Dubai misalnya ada kasus hotel kena sasaran serangan juga. Itu sebetulnya bukan Iran menembaki hotel tersebut, tapi yang terjadi itu adalah rodal Iran ya menembak mungkin sasaran Amerika di Dubai atau di Uni Emirat lah, kemudian dicegat oleh rodalnya Uni Emirat atau Amerika misalnya. Ya, ketika ketemu dari antara rodal Iran yang menyerang kemudian rodal anti serangan udaranya di udara, ini terjadi ledakan besar. Kemudian terjadi apa namanya serpihannya ya keping-kepingannya itu adalah terbang kemana-mana dan banyak menghantam hotel-hotel yang ada di Dubai tersebut. Kan itu beberapa kali terjadi kan, bahkan dekat Burj Khalifa juga di daerah Marina, daerah yang sangat elit di Dubai kan, itu juga kena semacam serpihan atau kepingan
pertempuran antara rodal Iran yang menyerang, kemudian rodal anti serangan ya, udara dari Uni Emirat mungkin ya, bertemu di langit Dubai, kepingannya itu jatuh dan jatuh ke hotel-hotel itu, ya lumayan, itu kan api semua itu, hampir sama lah hotel-hotel atau daerah marina itu mendapat serangan langsung hampir sama kayak begitu. Nah itu yang sering terjadi. Iran tidak pernah menyasar langsung sasaran selain sasaran Amerika di negara manapun, gitu lah. Nggak ada, kesengajaan itu tidak ada, gitu kan. Nah, ini makanya saya lihat tidak punya kepentingan negara-negara sekutu Amerika itu kemudian terlibat langsung dalam perang melawan Iran. Iran sekarang sudah dikeroyok kan, dikeroyok dengan dua kekuatan raksasa, masih mau dikeroyok lagi, justru tidak populer, gitu loh. Iran justru namanya semakin baik, gitu loh. Jadi saya lihat ya perang masih berjalan seperti ini, kecuali kalau Iran semakin terdesak. Semakin terdesak akan kehabisan rodal misalnya, kita berandai-andai kehabisan rodalnya, kehabisan apa macam-macam senjatanya, dan Rusia atau Cina tidak sudi melihat Iran kalah, maka mungkin akhirnya Cina atau Korea Utara akan intervensi untuk membantu Iran jangan sampai kalah. Mungkin itu kalau itu terjadi itu luasannya gitu, luasannya. Dan kalau ini tak terkendali bisa aja akan disebut perang dunia ketiga tadi itu, gitu lah. Tapi itu kan masih jauh. Itu kan masih jauh, belum ada tanda-tanda itu. Iran masih tetap bertahan dan mungkin kayak Cina, Rusia, Korea Utara akan membantu Iran supaya tetap bertahan seperti ini. Walaupun menyelundupkan rodal, amunisinya atau spare part rodal balistik misalnya secara diam-diam lewat perbatasan Afghanistan atau perbatasan Pakistan supaya Iran itu bertahan seperti sekarang. Kalau Iran bertahan seperti sekarang, itu kepentingan semua pihak, kepentingan Rusia, kepentingan Cina, kepentingan Korea Utara, ya sekutu-sekutunya Iran katakanlah itu kan. Dan ini sebaliknya tidak menguntungkan Amerika dan Israel. Oke, baik. Menunggu eskalasi seperti itu, Pak Mustafa. Jonah, pertanyaan yang sama, peta peperangan ke depannya akan seperti apa? Silakan. Ya, kalau kita melihat Hizbullah sendiri sudah tanda kutip merasa tertantang dengan agresi Israel dan mereka menyatakan siap berperang terbuka. Jadi itu saja ini akan memperlebar ya daerah, mungkin tanda kutip daerah perangnya. Kalau kita melihat Hizbullah sendiri kemarin sudah melakukan serangan ke markas Israel dan dari pihak Israel pun akhirnya kemarin juga sempat menekan dengan beberapa serangan. Dari pihak Israel pun juga sudah memperkuat perbatasan dengan Lebanon dalam rangka untuk mengantisipasi atau menyekat. Tapi memang kalau kita melihat dukungan dari Hizbullah ini juga perlu diantisipasi, perlu juga dilihat sebagai serangan yang sebenarnya serangan yang tidak hanya sporadis tapi serangan-serangan yang memang cukup berbahaya. Jadi memang kalau kita melihat ini perangnya seperti janji Trump ini akan berlangsung selama 4 minggu, tapi apakah nanti 4 minggu akan selesai atau enggak kita belum tahu. Kita juga melihat di kawasan, bahkan Inggris pun sudah mengirim kapal perang destroyernya HMS Dragon ke Siprus, tapi emang pengiriman kapal perusak Inggris ini dalam rangka mengamankan instalasinya di Siprus. Siprus itu memang cukup dekat dengan di arah Timur Tengah, apalagi dengan adanya proksi-proksi yang ada di Timur Tengah yang tanda kutip menjadi kawan Iran ini mulai muncul dan melakukan serangan. Jadi kita akan melihat mungkin seminggu lagi atau 2 minggu lagi seperti apa mungkin tren serangan atau mungkin ancamannya. Kita akan melihat seperti apa mungkin pembalasan dilakukan oleh Iran ataupun Israel dalam rangka untuk melihat terkait dengan adanya perang ini. Oke, baik. Berarti menunggu eskalasi seperti itu. Baik. Terima kasih pengamat senior Timur Tengah Mustafa Rahman yang sudah bergabung bersama kami membagikan insight yang tentunya bisa menjadi informasi ya untuk penonton Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Jonah Monangan, terima kasih juga untuk waktunya. Dan saudara, terkait dengan eskalasi atau mungkin update terbaru terkait dengan perang Amerika Serikat, Iran dan juga Israel akan terus kami update di program-program Kompas TV. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya. Breaking news kami akhiri sampai di sini.